Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wazidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa limasyaikhihi wa limasyayikhina amin. Ahaduha niyatun, adapun pertamanya rukun salat yang ada 14, niyatun yaitu niat, wahiyal qasdu bil qalbi, niat ini yaitu menyengaja di dalam hati. Li khabari, berdasarkan karena ada hadis innamal a'malu bin niyat, sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Fayajibu fiha ay niyati qasdu fi'liha ay salati, maka wajib padanya yakni pada niat salat oleh menyengaja mengerjakan salat ay salati yakni salat, litatamayyaza an baqiyatil af'ali, agar supaya terbeda salat itu dari setinggalnya perbuatan. Wa ta'yinuha, dan menyatakan salat, min zuhrin, daripada salat zuhur, au ghairiha, atau selain zuhur, litatamayyaza an ghairiha, agar supaya terbeda salat itu dari selainnya. Fala yakfi niyatu fardil waqti, maka tidak memadai oleh niat kefarduan waktu ini. Walau kanatis salatul maf'ulatu naflan ghaira mutlaqin karrawatibi was sunanil muaqqatati au dhatis sababi, sekalipun ada oleh salat yang dikerjakan itu naflan, yaitu salat sunnah, mutlaqan naflan ghaira mutlaqin, salat sunnah yang bukan sunnah mutlaq, karrawatibi, seperti salat rawatib, wasunanil muaqqatati, dan seperti salat-salat sunnah yang punya waktu, au dzatis sababi, atau salat sunnah yang mempunyai sebab. Fayajibu fiha ta'yinu bil idhafati ila ma yu'ayyinuha, maka wajib pada solat-solat tersebut oleh menyatakan dengan menyandarkan kepada apa yang ia nyatakan akan solat itu. Kasunnatiz zuhri, seperti solat sunnah zuhur, al-qabliyati, yang qabliyah, awil ba'diyati, atau yang ba'diyah. Wa illam yuakhiril qabliyata, sekalipun tidak menunda ia akan salat qabliyah. Wa misluha kullu salatin laha sunnatun qablaha wa sunnatun ba'daha. Wa misluha, dan sepertinya, seperti salat zuhur, yaitu tiap-tiap salat yang ada baginya sunnah sebelumnya dan sunnah yang sesudahnya. Wa ka'idil adha, dan seperti salat idul adha, awil akbari, atau idul akbar, awil fitri, atau idul fitri, awil asghari, atau idul asghar. Fala yakfi salatul idi, maka tidak memadai salatul idi oleh niat salat id saja. Wal witri, dan seperti salat witir, sawaun al-wahidatu wa zaidatu alaiha, sama saja, yaitu satu rakaat
atau lebih di atas 1 rakaat. Wa yakfi niyatul witri min ghairi adadin, dan memadai oleh niat solat witir dari tanpa menyebutkan bilangan. Wa yuhmalu ala ma yuriduhu, dan dilarikan atas apa yang ia inginkannya, alal aujahi atas qaul mu'tamad. Wala yakfi fihi niyatu sunnatil isya'i, dan tidak memadai pada witir oleh niat sunnah isya, aw ratibatiha atau sunnah rawatib isya, wa tarawihi, dan seperti solat tarawih, wa duha, dan solat duha, wa kastisqa'in, dan seperti solat istisqa, wa kusufi syamsin, dan solat gerhana matahari, au qamarin, atau gerhana bulan. Amman naflul mutlaqu, mungkin kepanjangan kali ya, segini dulu dah belum selesai. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, sesudah kita memahami bahwa rukun solat itu ada 14, hal yang paling pokok dalam solat supaya solat kita sah adanya, ada 14 rukun namanya. Malam hari ini kita akan membahas rukun solat yang pertama. Di sini dijelaskan ahaduha niyatun. Pertamanya rukun solat itu adalah niat. Saudara sekalian, dalam solat itu yang pertama kali kita kerjakan adalah berdiri. Solat itu baru takbir yang di dalamnya ada niat. Tapi para ulama radhiyallahu anhum ajma'in menyebutkan niat nomor 1, bukan berdiri. Meski kalau kita solat niat dulu, diri dulu. Diri dulu. Solat itu diri dulu. Nanti di sini diri rukun ketiga. Dan dalam solat itu saudara, rukun ke-14-nya adalah tertib, kudu berurutan. Lalu kenapa niat dulu yang disebutkan oleh ulama, bukan berdiri dulu? Padahal dalam prakteknya kita solat adalah berdiri, bukan niat. Tapi kenapa pada teori para ulama-ulama Islam menyebutkan niat nomor 1? Sebab saudara, niat ini adanya pada seluruh solat, baik solat wajib maupun solat sunat. Baik orang solat wajibnya sehat ataupun orangnya sakit, karena niat ini semuanya masuk. Menyebabkan ulama menyebutkan niat pada poin 1. Berdiri, meski kita kerjakan pertama kali diri, tidak pada semua solat. Solat sunat boleh sambil duduk, berarti enggak diri. Solatnya orang yang sakit, enggak bisa diri, dia duduk, berarti diri. Enggak semuanya. Kalau niat, siapa aja kudu ada niat. Inilah yang menyebabkan niat selalu oleh ulama disebutkan pada nomor urut 1. Dari mana dalilnya bahwa niat adalah rukun dalam salat?
Sebagaimana dimaklumi, sumber hukum dalam Islam yang pokok 4. Ada Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma', ada qiyas. Maka dari mana niat ini merupakan rukun salat? Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintahkan melainkan agar supaya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, padahal mengikhlaskan agama bagi Allah. Apa mengikhlaskan itu? Al-Imamul Mawardi dalam tafsirnya, begitu juga di dalam kitab Al-Hawi Al-Kabir, yang disebut ikhlas di dalam bahasa ulama adalah maknanya niat. Orang ibadah itu kudu disertai niat. Yang kedua, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam Sahihul Bukhari, dan banyak lagi ulama lain meriwayatkan, bukan Imam Bukhari saja, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, dan banyak. Redaksinya di Bukhari dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar dengan dua telinga saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya sahnya ibadah yaitu dengan niat, dan sesungguhnya bagi tiap-tiap orang beroleh mendapatkan apa yang ia niatinya. Berdasarkan hadis itu, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat. Di sini ada innama namanya. Innama itu adat hasr, yakni pembatasan. Hasr itu pembatasan. Isbatul hukmi fil madhkur wa nafyuhu amma ada, menetapkan hukum terhadap yang tertera dan menolak, meniadakan yang tidak tertera. Di dalam kitab Jauharul Maknun, Al-Imam Abdurrahman Al-Akhdari menyatakan, wa adawatul qasri illa innama atfun wa taqdimun kama taqaddama. Jadi perkakas untuk pembatasan masalah di antaranya menggunakan huruf innama, huruf illa, huruf innama. Innama jadi huruf qasr untuk membatasi hukum. Jadi la amala illa bin niat, tidak ada amal kecuali dengan niat. Maksudnya tidak sah ibadah kecuali dengan niat. Amal itu maksudnya amal syar'i, ibadah. Ibadah itu enggak sah kalau tidak niat. Sesudah Quran dan hadis dalilnya.
ijma' semua ulama, tidak ada ulama yang tidak berpendapat, semuanya seia sekata bahwa niat adalah wajib. Niat yang bakal diributin bacaan usolli, begitu paling itu bagiannya. Ada yang ngeributin bacaan itu, tapi bukan niat. Itu namanya bacaan. Sepakat seia sekata semua ulama, niat adalah rukun dalam ibadah, termasuk solat. Niat itu apa? Niat itu di sini dijelaskan wahiyal qasd. Niat itu adalah qasdul fi'li muqtaranan bi fi'li. Niat itu menyengaja melakukan sesuatu berbarengan dengan pekerjaannya. Itulah niat. Jadi niat itu penyengajaan hati yang dibarengkan dengan pekerjaannya. Itu namanya niat. Salat begitu. Mulainya salat takbir, Allahu Akbar, akhirnya salam. Maka di takbir itulah kudu ada niat, karena niat menyengaja melakukan berbarengan dengan mengerjakannya. Maka awal ibadahnya adalah takbir. Itulah niat. Kalau belakangan namanya bukan niat, namanya azam. Niat dan azam berbeda. Azam itu qasdul fi'li ghaira muqtaranin bi fi'li, sehingga fa in taraha anhu sumi azman. Bila kita niatan ada, eksekusinya nanti itu namanya azam. Niatan ada, eksekusinya belum, itu namanya azam, rencana. Ngapain tuh orang baca usolli mau sholat, kan ke masjid juga mau sholat, bukan niat, rencana. Wong sholat mah Allahu Akbar mulainya. Yang baca usolli itu udah takbir belum? Hah? Udah takbir belum? Belum. Oh belum. Takbir dulu baru usolli apa? Usolli dulu ya? Tadi sholat maghrib. Usolli dulu. Jadi baca usolli itu udah sholat belum sih? Oh belum. Orang belum sholat nyanyi Indonesia Raya, boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Emang apa? Belum sholat. Ngomong tai ayam, boleh nggak? Yang kayak begitu aja boleh. Timbang usolli diributin, kagak paham sama agama. Yang ngeributin tuh enggak paham. Begitu. Belum sholat itu mah. Lagi niat itu di hati, bukan di mulut. Itu namanya bacaan niat, lafal bahasanya. Niat itu di mana? Bil qalbi. Niatnya kudu di dalam hati, sehingga tidak sah niat bila hatinya nggak ada. Enggak niat, mulut baca, di hati kosong, enggak jadi, bukan niat. Niat itu tempatnya hati. Makanya niat disebut rukun qalbi, karena tempatnya niat di hati. Lalu kenapa kalau niat tuh di hati pakai usolli begini? Agar supaya
lidah kita ini membatasi pikiran yang muncul di hati kita. Karena hati kita itu mikirin banyak yang dipikirin. Apa aja masuk di hati itu. Karena banyak yang dipikirin, maka kalau kagak diingetin oleh mulut bisa lupa. Contoh, ini ada kerupuk. Zaman dulu tuh kerupuk biasa buat lalap itu makan mie instan. Ini kaleng kecil di warung-warung itu. Ini kaleng gede. Bisa di hati ngitungnya bisa. Kita ambil mau masukin kemari. Lama-lama berapa ya? Begitu. Kenapa? Hati banyak dipikirin, lupa, maka perlu dibantu oleh mulut untuk supaya rukun ini jangan sampai hilang, menyebabkan sholat nggak sah. 1, 2, 3, 4. Itu hati ingat. Karena dibantu oleh mulut. Nonton bola, ini gol. Persija kayak lagi main Persija. Gol. Kita diam aja. Gol juga. Diam aja. Gol enggak? Gol. Tapi ngapa orang kampung tuh? Ngapa pakai begitu-begitu? Ngingetin bahwa hati kita lagi gembira, begitu. Justru dikata gila, gol, bengong aja. Gila dia, gila nggak? Begitulah gila orang sholat nggak pakai usolli, gila dia. Gila dia. Loh, orang nggak ada ekspresi. Iya, ekspresi itu perlu. Begitu. Upacara Agustusan. Upacara dimulai, ya mulai aja, itu enggak, mulai, pakai ngomong lagi, itu ekspresi hati. Upacara dimulai, itu kalimat itu tuh ekspresi hati. Kalau kita langsung Allahu Akbar, dohor apa asar ya tadi ya, 3 apa 4 ya, tuh begitu. Karena hati ini banyak dipikirin. Maka kalaulah kita usolli fardhu zuhri, nanti kita udah ingat yang mau saya kerjakan ini nanti sholatnya fardu zuhur, jadi enak hati itu. Jadi ulama tuh nggak sembarangan. Dari mana itu melafalkan niat? Ada hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam haji niat. Kita suka baca itu nawaitul umrota wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Enggak ribut orang. Bid'ah ini. Ikut aja itu. Emang juga itu ngingetin hati kita ini mau niat ihram umrah, haji, nawaitul hajja wa ahramtu biha. Begitulah kita orang. Niat itu dalam hati, melafalkannya sunnah. Ingatin, melafalkannya sunnah. Maka barang sunnah enggak perlu ribut. Teman saya sholat, Allahu Akbar, sama temannya dia lama tak bersua, ketemu sama teman SMA-nya bareng, ditegur, lo sholat baca usolli. Dia jawab, saya enggak. Orang baca, kagak. Gua denger, kagak baca gua. Pelan lu baca, kagak. Begitu kata teman saya, kagak. Orang baca, enggak. Saya mau tanya, sholat tuh mulainya apa, akhirnya apa? Takbir, akhirnya salam. Jadi mulainya takbir. Saya baca usollinya di mana?
Sebelum sholat. Oh iya, kalau itu saya baca. Karena itu belum sholat. Saya sholat nggak pernah baca usolli. Ada nggak yang sholat baca usolli? Kagak. Baca usolli di mana? Sebelum sholat. Iya sebelum. Iya tadi sebelum sholat. Udah takbir apa belum saya? Belum. Oh iya belum. Belum takbir. Oh belum sholat ya. Iya. Ngomong tai ayam boleh nggak belum sholat? Boleh. Iya timbang itu aja boleh. Apa usolli apa susahnya? Lu menjadi masalah mulu hidup. Dia diam. Nyanyi Indonesia Raya boleh. Apa aja boleh. Ngangkat handphone aja boleh nggak? Nggak diributin orang itu. Ngapain gua nggak tahu. Kagak. Usolli diributin. Ada aja gitu. Jadi kita nggak usah. Sunnah. Kalau barang sunnah tuh nggak usah ribut barang haram. Baru ribut. Begitu. Kalau sunat nggak usah. Sunnahnya. Lalu niat ini bagaimana, saudara? Niat nih perlu difahami oleh kita bahwa niat dalam sholat itu ada 3 tingkatan. Ada 3 tingkatan. Dari mana 3 tingkatan? Sholat diatur oleh agama. Yang pertama ada namanya sholat itu sholat fardu, sholat wajib. Baik sholat wajib itu semacam 5 waktu, atau sholat wajib itu semacam sholat jenazah, namanya sholat wajib, fardu kifayah, fardu juga, atau nadar itu juga wajib juga, walaupun faktor X gara-gara berhasil yang dinadarkan, namanya sholat wajib. Kedua, sholat sunnah. Sholat sunnah ada 2. Ada sholat sunnah bukan sunnah mutlak, dan ada sholat sunnah mutlak. Tuh begitu. Jadi sholat ini dibagi 3. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah bukan sunnah mutlak, ada sholat sunnah mutlak. Itu sholat. Sholat sunnah bukan sunnah mutlak ada 2. 2 mulu. Ya 2. Yang bukan sunnah mutlak. 1, sholat itu punya waktu. Sholat itu punya waktu. Ada waktu yang diatur oleh agama. Sholat sunnah waktunya diatur. Itu sunnah bukan sunnah mutlak. Waktunya diatur. Contoh duha, witir. Duha, witir. Apalagi dah tuh? Tarawih ada waktunya. Isyraq ada waktunya. Ada waktunya. Salat Id, Idul Fitri, Idul Adha ada waktunya. Qobliyah, Ba'diyah, Rawatib ada waktunya. Kedua, salat sunnah yang bukan mutlak tuh adalah salat sunnah yang punya sebab. Ada sebab, yakni sebab yang tidak memadai yang lainnya. Salat punya sebab, kayak gerhana, namanya salat punya sebab. Gerhana matahari, gerhana bulan, salat istisqa, namanya punya sebab. Ini pokok.
namanya punya sebab yang tidak boleh diinkludkan, namanya sebab maksudah. Salat punya sebab tapi dimaksud, ditentukan. Ada salat mutlak. Salat sunnah mutlak tuh enggak ada waktu, enggak ada sebab yang dimaksud. Kategori salat sunnah mutlak nih kategorinya sepangkat: salat tasbih, salat syukur wudu. Padahal salat punya sebab tuh, tapi sebabnya ghairu maksudah. Syukur wudu, tahiyatul masjid, salat sunnah ihram. Ini nih sunnah ihram. Mana lagi? Sunnah ihram. Syukur wudu, sunnah wudu, tahiyatul masjid. Itu namanya sepangkat dengan sholat sunnah mutlak. Ini pangkatnya pada bab niat, niat sholat. Oleh karena sholat itu ada wajib, ada sunnah yang punya waktu dan punya sebab, ada sholat sunnah yang tidak punya waktu, tidak punya sebab. Ada 3. Maka karena sholat ini ada 3 macam, maka niat pun juga diatur. Ada 3 macam niatnya. Mana syarat-syarat niat pada sholat fardu? Kedua, mana syarat-syarat niat pada sholat sunnah yang punya sebab atau punya waktu? Mana punya sebab punya waktu itu bukan sholat sunnah mutlak namanya. 3, mana sholat sunat yang kategorinya sholat sunnah mutlak atau sepangkat dengan sholat sunnah mutlak. Karena ini akan berbeda aturan dalam agama berbicara niat. Karena itu di sini dijelaskan fayajibu fiha ayin niyati qasdu fi'liha. Tuh, kalau dipotong wa ta'yinuha walau kanatis salatul maf'ulatu naflan ghaira mutlaqin wa niyatu fardin fihi. Kalau salat yang kita kerjakan itu saudara adalah salat fardu. Salat fardu seperti 5 waktu, salat jenazah, salat nazar wajib. Maka dalam niat kudu ada 3 komponen. Dalam niat kudu ada 3 komponen. Kalau salatnya kategorinya, ini bacaan mah belum saya baca semua ini, tapi agar supaya bisa difahami dulu ini. Kalau niat, kalau sholat itu adalah sholat wajib, maka dalam niat syarat aturannya kudu ada 3 komponen. 1, qasad. Qasad itu bahasa Arabnya usolli. Kalau mau dibaca usolli. 2, ta'arrud. 2 apaan? Ta'arrud. Apa itu ta'arrud? Fardo. 3, Ta'yin tuh zuhri. Usolli
usolli fardhu dhuhri. 3 komponen kudu ada. Aku niat sholat fardu zuhur. Ini pokok. 3 nih. Qasad, ta'arud, ta'yin. Kalau sholatnya fardu. Saya potong dulu biar cepat paham, ntar baru kita urai Fathul Muinnya. 2. Kalau sholat itu sholat sunat, punya waktu, atau punya sebab, punya waktu, punya sebab maksudah namanya. Punya waktu, atau punya sebab maksudah. Tadi udah diurai. Qobliyah, ba'diyah, witir, taraweh, itu yang punya waktu. Duha, apalagi tuh? Id, iya Id, Idul Fitri, Idul Adha, Isyraq, tuh namanya punya waktu. Punya sebab. Gerhana matahari, gerhana bulan, istisqa, minta hujan. Ini sebab maksudah. Bila ini kategorinya, maka aturan dalam niat 2. 1. Qasad, usolli, qasad. 2. Ta'yin. 2. Ta'yin. Apa itu ta'yin? Bisa saja ta'yinnya dengan yang masyhur. Tarawih, usollit tarawih, usallil witra. Ta'yin tuh at-tarawih, al-witir, begitu. Ad-duha, ya kan? Atau dengan bentuk idhofah, Idul Fitri, Idul Adha, begitu. Kusufis syamsi, kusufil qamari, istisqa 2. Qasad, ta'yin. Menyebutkan kata sunnah, ta'arud tidak ada. Usholid duha, jadi saudara, aku niat sholat duha, enggak menyebut sunat, jadi. Ini yang pokok-pokok. Ketiga, ada sholat sunnah mutlak atau sholat punya sebab ghair maksudah, tidak dimaksud, dicampur dengan yang lain jadi tidak dimaksud tuh, dicampur-campurin, digabung-gabung jadi. Mana tuh yang kategori 3? Sholat tahiyatul masjid itu sholat sunnah mutlak, sholat tahiyatul masjid, sholat sunnah wudhu, sholat tasbih, sholat sunnah ihram. Yang wajib atu usolli doang. Saudara sholat tahiyatul masjid usolli jadi, nggak perlu ribet-ribet, jadi. Itu diajarin usolli sunnat tahiyatul masjid, itu sempurna namanya. Kita nggak ngambil pokok doang. Kalau pokok tuh asal jadi. Itu tataran niat. Fathul Muin cara menyebutkannya dibalik.
Inilah materi kita belum tuntas sebetulnya. Waktu saya kayaknya nggak kekejar. Nih bentar lagi udah bunyi nit-nit ini. Ini aja belum saya urai, itu baru 2 baris. 2 baris aja belum nih. Fathul Muin menyebutkan dalam niat ada 3 komponen. Kata Fathul Muin, dalam niat ada 3 komponen. Ada qasad, ada ta'arud, ada ta'yin. Yang mana ngambil mana? Tuh, Fathul Muin. Yang mana ngambil mana? Kalau sholat wajib dari 3 ngambilnya mana? Kalau sholat punya sebab dari 3 ngambil mana? Kalau sholat punya waktu dari 3 ngambil mana? Kalau sholat sunnah mutlak dari 3 ngambil mana? Sama aja. Sama aja. Dengan tadi tuh. Begitu. Sama enggak? Sama. Isinya itu yang tadi saudara tulis. Maka wajib pada niat 1, kata Fathul Muin, qasdu fi'liha. Kudu ada menyengaja melakukannya. Kalau ditakbirkan, diungkapin pakai mulut, usolli. Itulah niat. Kenapa? Aku niat sholat. Kenapa pakai begitu? Litatamayyaza an baqiyatil af'al. Untuk membedakan antara gerakan yang kita lakukan dengan gerakan olahraga. Ini gerakan ini ngapain? Olahraga apa sholat? Maka usolli menentukan. Niat ini untuk membedakan mana ibadah, mana bukan ibadah. Itu niat di antara fungsinya. Contoh bujangan subuh mandi. Mandi enggak? Hah? Bujangan tuh subuh mandi enggak? Mandi. Mandi basah enggak? Hah? Bujangan. Hah? Mandi basah enggak? Iya, mandi basah. Ada enggak yang mandi kering? Enggak ada. Hah? Bujangan juga mandi basah. Yang berkeluarga mandi enggak? Mandi basah? Mandi basah. Mandinya sama. Mandinya sama. Disiramnya dari pala sampai kaki sama. Yang bedain mana yang ibadah, mana bukan ibadah? Niat itu pembeda. Litatamayyaza, agar beda mana ibadah, mana non ibadah. Maka aku niat sholat, usolli. Bahasa Melayu tuh nulisnya sajaku. Biasanya begitu tuh dalam buku-buku. Dalam buku-buku apa? Sajaku. Karena ini fokus sama bahasa, akhirnya ada yang mau ganti. Kalau saya ganti puisiku, bukan sajak. Saya kurang demen sama sajak, sama puisi aja. Bukan. Itu bahasa Indonesia dari bahasa Melayu. Bahasa Melayunya sahaja aku. Sahaja aku. Sahaja disingkat jadi sajaku. Bahasa Indonesia sekarang nggak kepake. Aku niat sholat. Itu aja lebih gampang daripada saudara. Sajaku, apa ini sajaku? Apa pantunku ya? Pantunku. Ini gara-gara nggak ngerti. Gitu, nggak ngerti. Gitu. Anaknya nanya, ini apa? Pantun apa? Jangan tanya-tanya. Dari engkong juga ngajar begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Oh, nggak ada, alhamdulillah. Jadi begitu. Itulah yang disebut innamal a'malu binniyat, usolli dalam sholat. Loh, kenapa ada ta'arud, ada ta'yin? Kenapa sampai kayak begitu? Kan begitu. Ini memang kita harus mengkaji. Hadis itu nggak gampang. Quran kalam Rasulullah. Begitu. Nabi itu bersabda begini, innamal a'mal binniyat
wa innama likulli imri'in manawa. Diulang sama Nabi. Sesungguhnya sahnya ibadah dengan niat, dan sesungguhnya tiap orang tergantung niatnya. Itu yang dia bakal dapat. Sesungguhnya tiap-tiap orang akan dapat niatnya. Loh, kan tadi udah ada inamal a'malu binniyat. Lalu kenapa ada juga wa innamal likulli imri'in manawa? Apa enggak jadi pemborosan ini kalau timbang mengulangi doang? Udah belum? Kan saya nanya. Udah belum? Oh, belum. Kenapa wa innamal likulli imri'in manawa diulang lagi? Apa ulangan doang? Kok Nabi nyebut ulangan hanya sia-sia ngulang doang? Kata ulama, Rasulullah itu orang mulia. Kalau ngomong tuh singkat jelas, kalau diulang ada maksud lain. Imamun Nawawi, tokoh besar mazhab Syafi'i yang wafat tahun 676, di dalam Sahih Muslim sarahnya namanya Minhajul Muhaddisin. Dan para ulama, bila Nabi ulang wa innamal likulli imri'in manawa, ini ada tujuan namanya ta'yin. Enggak bisa sekedar usolli doang, kudu diperjelas. Karena nabinya memperjelas. Sholat itu macam-macam. Ada wajib, ada sunat. Bila wajib jelasin. Itulah namanya ta'arud. Sholat wajib bukan dohor doang. Ada asar, ada maghrib. Yang jelas sholat yang Anda kerjakan sholat apa? Maka sebutin ta'yinnya. Usolli fardhu dhuhri. Bahasa Arab. Pas kita aja aku niat sholat dohor. Begitu. Jadi. Begitu. Jadi. Begitu. Itulah kenapa diulang oleh Rasulullah. Karena itu kata Ibnu Daqiqil Aid dalam kitab Al-I'lam, dalam mensyarahi Umdatul Ahkam, pada berbicara wa innamal likulli imri'in manawa, man nawa syai'an hasalalah wa man lam yanwi lam yahsul. Ini wa innamal likulli imri'in manawa, dan ini yang nolongin kita secara umum. Sebab Nabi menyatakan orang itu akan dia dapat tergantung niatnya, bukan tergantung ibadahnya, bukan. Tergantung niatnya. Tidak mengata nabinya wa innamal likulli imri'in ma amila. Enggak. Manawa. Niat dinilai oleh agama. Kenapa orang muslim di surga kekal? Kenapa orang kafir di neraka kekal? Wa innama likulli imri'in manawa. Muslim, andai dia dikasih umur oleh Allah ribuan tahun, dia tetap niat akan Islam selamanya. 20.000 tahun umurnya, biar segitu akan Islam dipertahankan. 30.000 tahun kapan aja, karena niat memegang Islam abadi, maka balasannya abadi. Kenapa orang kafir di neraka selama-lamanya? Wa innama likulli imri'in manawa. Dia niat andai Tuhan kasih panjang umur, dia bakal bertahan pada kekufurannya 20.000 tahun, berapa ya? Sebakal pegang ini kekufuran. Karena kekufuran dia pegang abadi, maka hukumannya juga abadi. Manawa. Itu begitu. Makanya fikih itu panjang. Begitu. Tidak mudah. Itu satu. Jadi kita diulang besok wa ta'yinuha. Kan baru qasad doang. Ada 3. Tapi kan udah kesimpulannya tadi.
Udah segini aja, takut ada yang nanya doang. Tuh. Sari udah mau ngacung aja. Jadi